Halo semuanya, nah kali ini kita akan bahas lagi tentang gimana sih hidup di pedalaman Australia. Dalam kasus ini adalah Orimba, New South Wales. Ini merupakan video part kedua, jadi kalau belum nonton part pertamanya bisa nanti lihat di description. Oke, sebelumnya kenalan dulu, saya Oscar Arnalin, saya PhD Candidate in Information Technology, University of Newcastle, Australia, dan juga saya adalah dosen di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan rekap sedikit tentang Urimba. Jadi Urimba ini adalah suburb yang terletak 60 km dari Sydney. Dan ini lokasinya di bagian utara Sydney. Biasanya kalau dari Urimba mau ke Sydney atau dari Sydney mau ke Urimba, kita butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit kalau kita menggunakan kereta. Kalau mobil mungkin lebih cepat, mungkin sekitar 1 jam 15 menit atau mungkin 20 menit, ya tergantung ya. Nah, di sini Urimba, seperti namanya, yaitu rimba, ya. Jadi banyak pepohonan dan tanamannya. Dan di sini jumlah penduduknya pun sangat sedikit. Kalau dibandingkan dengan kota Sydney, hanya sekitar 1,8%. Ini dibandingkan hanya dengan kota Sydney ya. Kita tidak membandingkan dengan yang tinggal di pinggiran Sydney, karena juga banyak kan yang tinggal di pinggiran Sydney. Nah, minggu lalu atau di sesi 1, kita ada bahas tentang kampus di Urimba dan juga perumahan di Urimba. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang lain, yaitu kita akan bahas tentang tempat makan dan tempat beli groceries. Ya. Oke, perlu diingat karena ini bukan kota, jadi jangan berharap tempat makan atau groceries yang bagus-bagus banget. Nah, so far, yang paling dekat dengan kos-kosan saya adalah pertokoan ini. Nah, pertokoan ini punya 4 tempat makan dan 1 tempat beli groceries. Nanti saya akan kasih lihat in general penampakannya seperti apa, gitu ya. Nah, tempat makannya kurang lebih ada 4 tadi. Yang pertama adalah fast food, tapi dengan kearifan lokal. Jadi, mereka jual burger, mereka jual kentang, tapi mereka tidak pakai brand ternama, ya. Yang kedua adalah Indian food, jadi mereka jual masakan India, tapi ini hanya buka pada malam hari. Lalu yang ketiga adalah toko roti, jadi mereka jual berbagai jenis roti. Dan yang keempat adalah Chinese food. Ya, seperti namanya, Chinese food berarti mereka akan menjual masakan-masakan Chinese. Nah, terkait tempat groceries, di sini yang ada dalam bentuk minimarket. Jadi karena minimarket, harganya lebih mahal ketimbang kalau kita beli di supermarket. Nah, penampakannya seperti apa in general, itu bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau dilihat kayak rest area jalan tol ya, karena memang ini sebelah jalan tol. Ya, bentuknya pun, tempat-tempatnya pun tidak besar. Ya, ini jalan tolnya. Oke, jadi itu kalau tempat makan dan tempat beli groceries-nya. Ini bisa dijangkau dengan jalan kaki dari kos-kosan, tapi memang tidak terlalu komplit ya. Nah, makanya biasanya kalau saya belanja groceries, saya biasanya ke pusat perbelanjaan. Nanti kita akan bahas pusat perbelanjaannya seperti apa. Oke, yang berikutnya sekarang kita akan bahas tentang transportasi. Jadi kalau di sini transportasi umum itu ada 2 jenis, yaitu kereta dan bus. Nah, kereta ini biasanya dipakai untuk perjalanan jauh. Jadi misalkan kita mau ke Sydney atau mau ke Newcastle, kita pakai kereta. Tapi kalau untuk perjalanan dekat, biasanya kita lebih sering pakai bus. Nah, bentuk train station seperti apa, ini bisa dilihat di sini. Ini diambil dari seberang jalan. Nanti kita akan lihat dari sisi satunya. Ya, ini lingkungannya. Dan ini kalau dilihat dari sisi satunya. Pemandangannya bagus ya. Nah, train stationnya di sini cukup baru, jadi cukup baru di-upgrade. Jadi memang masih bersih banget ya, bersih banget. Bahkan di sini ada lift, dia baru menambahkan lift untuk penyandang disabilitas. Jadi kalau dia mau nyebrang ke sisi satunya, mereka nggak perlu naik tangga. Nah, ini taman kecil.
Nah, bayarnya gimana? Jadi di sini tidak ada orang yang jaga sama sekali. Ya. Mereka cuma jaga di jam-jam tertentu. Nah, bayarnya kita hanya perlu tap di sini. Nah, ini istilahnya kartunya namanya kartu opal. Jadi kita harus isi nanti setiap kali kita nge-tap akan dipotong sesuai dengan jaraknya, berapa jauh kita pergi. Nah, di sini sebenarnya bisa nih kalau mau licik-liciknya gitu ya, mau licik-liciknya nggak nge-tap terus habis itu naik kereta. Tapi kalau ketangkep itu dendanya lumayan. Jadi dendanya kalau tidak salah berdasarkan aturan bisa up to 400, jadi $400. Kalau dihitung dalam kurs Indonesia berarti sekitar 4 juta lebih. Ya, jadi itu cukup mahal. Bus station. Jadi kalau bus station ini biasanya letaknya ya di pinggir jalan. Ya kalau di pinggir rel namanya train station, saudara-saudara. Ya, ini bentuknya seperti ini. em, Tandanya ada palang. Ya, sebentar saya kasih lihat palangnya. Nah, ini palangnya, ada jadwal busnya, berangkat kapan aja, dan ini ada bentuk palangnya. Oke. Jadi biasanya kita tinggal tunggu di dekat palang ini, nanti kalau ada bus lewat, kita naik. Nah, gimana cara memberhentikan busnya? Ini kurang lebih mirip kalau kita di Indonesia, kalau naik angkot. Ya. Jadi kita harus awe-awe, nanti awe-awe, busnya akan datang. Kalau enggak, mereka akan menganggap kita nggak pengen naik, jadi mereka akan lewat. Nah, ini pintunya otomatis, cocok untuk pandemi. Ya. Nah, ini nge-tap lagi. Transportasinya sama, kita pakai kartu opal yang tadi. Dan harus buru-buru duduk, karena busnya tidak menunggu sampai kita duduk. Jadi kalau lagi nggak oke bisa kelempar. Ya. Ini karena lagi pandemi jadi kosong. Aslinya sebenarnya eh, cukup banyak orang. Oke, itu tentang transportasi busnya. Ya. Jadi transportasi bus ataupun transportasi kereta ya kurang lebih seperti itu. Sekarang ke pusat perbelanjaannya. Nah, jadi di sini ada yang namanya Tagrah. Tagrah ini pusat perbelanjaan terdekat. Naik bus kita butuh sekitar 10 menit. Nah, bentuknya seperti apa? Bisa dilihat. Nah, ini sebenarnya cukup bagus. Ya. Fasilitasnya cukup oke, dan juga toko-tokonya juga macam-macam. Jadi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan em, primer, itu bisa lah di sini. Tempat makannya seperti apa? Nah, ini food court-nya. Kalau dilihat depan itu jelas ada McDonald, ada KFC gitu ya. Dan juga kita juga punya beberapa tempat makan lain, tempat makan untuk Indian, lalu juga ada Chinese food dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat, lingkungannya cukup bagus, cuman kursinya nggak ada karena lagi pandemi jadi diangkat semua. Nah, itu event adalah bioskop. Tapi karena pandemi tutup juga, jadi kita nggak bisa nonton. Nah, aslinya ini padat banget. Kalau nggak pandemi, ini ramai banget. Apalagi di jam makan siang, itu susah banget cari tempat duduk. Nah, ini penampakan kalau di lantai 2. Nah, itu depan, itu adalah bank. Ya, Commonwealth. Nah, lalu di situ, itu aslinya yang kosong itu yang ada tempat sampah, itu aslinya ada kursi. Cuma lagi diangkat karena pandemi. Specsavers ini toko kacamata. Jadi di sini selama pandemi yang boleh buka hanya toko-toko yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kayak toko kacamata, terus mungkin misalkan dokter dan sebagainya. Nah, kalau misalkan toko mainan atau mungkin fasilitas-fasilitas, misalkan toko beli laptop atau apa, itu mereka biasanya tutup. Nah, ini bus stationnya kalau untuk Tagrah. Jadi ini bus stationnya cukup besar, ya, cukup besar dan banyak sekali bus yang keluar masuk di sini. Ya bisa dilihat ya, ini kalau tidak salah ada tiga halte bus di sini nyatu semua jadi satu. Nah, ini dari sisi lainnya. Nah, kalau ini saya cuma pengen nunjukin ada tempat buat masukin troli gitu ya. Jadi kalau habis belanja, trolinya dimasukin ke sana. Nah, ketika pulang, biasanya saya perlu menanjak kembali karena rumahnya dekat bukit gitu, rumahnya dekat bukit. Nah, ini pemandangannya kalau lagi nanjak ya. Jadi ya sangat alami sekali, tapi juga sangat menanjak sekali. Lumayan lah untuk olahraga, apalagi habis bawa belanjaan groceries gitu ya. Itu kan cukup berat, apalagi kalau habis beli beras. Nah, ini tampilan depan rumah.
Jadi kalau dilihat tampilan depan rumah cukup indah ya, enak juga buat dipandang mata. Tapi memang ya lama-lama juga nanti bosen juga gitu. Oke, ya itu tentang sekilas tentang Urimba ya di sesi 2. Jadi tentang transportasinya dan juga tentang pusat perbelanjaannya. Nah, nanti di sesi 3 kita akan lihat tentang gimana sih bentuk kos-kosannya kalau di Urimba. Jadi saya akan jelaskan kos-kosan saya sendiri. Oke, sekian dan terima kasih.